Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khofifah, NIM E1 B118018, jurusan PIPS, Prodi PPKN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya dari 1 sampai 4 dalam mata kuliah Sosiologi Hukum. Tugas 1, konsep dasar sosiologi hukum. 1. Pengertian sosiologi hukum adalah disiplin ilmu yang mempelajari hukum timbal balik antara masyarakat dengan hukum dan gejala-gejala sosial lainnya. 2. Objek kajian sosiologi hukum yaitu 1. Hukum dalam sistem sosial. 2. Perbandingan hukum dalam masyarakat. 3. Sifat hukum yang dualistis. 4. Hukum sebagai alat kekuasaan. 5. Kaitan hukum dengan nilai budaya. 6. Hukum sebagai instrumen perubahan sosial. 3. Ruang lingkup sosiologi hukum mencakup dua hal, yaitu basis sosial dari hukum, contohnya hukum nasional Indonesia. 2. Efek-efek hukum, gejala-gejala sosial lainnya, contohnya undang-undang dan undang-undang perguruan tinggi terhadap gejala pendidikan. 4. Karakteristik sosiologi hukum, yaitu sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. 2. Sosiologi hukum senantiasa menguji kekuatan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. 3. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. 5. Kegunaan sosiologi hukum di tengah kehidupan masyarakat adalah mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum tertulis, misalnya mengukur fungsinya peraturan yang ada di dalam masyarakat. Yang keenam, manfaat sosiologi hukum yaitu mampu untuk membuka serta menambah cakrawala berpikir dalam memahami permasalahan serta perkembangan hukum yang ada di dalam masyarakat. 2. Mampu mengkonsepkan permasalahan hukum yang terjadi serta memberikan gambaran maupun alternatif urusan sesuai dengan kerangka konsep dan teori yang tersaji dalam kajian-kajian teoretik sosiologi hukum. 3. Mampu mengembangkan hukum positif di dalam suatu negara dan masyarakat dengan konstruksi perpaduan antara sosiologi dan hukum. Yang terakhir, memetakan dampak maupun tiang yang terjadi akibat penerapan hukum dalam masyarakat. Tugas 2, aliran pemikiran. 1. Pemikiran para ahli filsafat hukum dan ilmu hukum yang mempengaruhi terbentuk dan berkembangnya sosiologi hukum. Pertama, mazhab formalistis. Tokohnya John Austin pada 1790 sampai 1859. Austin terkenal dengan pemahamannya yang menyatakan bahwa hukum merupakan
perintah dari mereka yang memegang kekuasaan atau kedaulatan. Hukum sebagai sesuatu sistem yang logis, tetap, dan tertutup. Jadi, hukum secara ketat dari keadilan dan hukum yang tidak didasarkan pada nilai-nilai yang baik atau buruk berdasarkan kekuasaan dari penguasa. Hukum dibagi menjadi dua, yaitu 1. Hukum yang dibuat oleh Tuhan. 2. Hukum yang dibuat oleh umat manusia, yang terdiri dari hukum yang sebenarnya dan hukum yang tidak sebenarnya. Tokoh yang kedua, Van Kelsen. Teori murni, hukum sebagai suatu sistem pertanggapan dari kaidah-kaidah yang akan dapat dicari sumbernya pada kaidah hukum yang lebih tinggi derajatnya. Puncak dari pertanggapan yaitu kaidah dasar Grundnorm. Contohnya, perumusan kaidah dasar dari suatu negara dapat berbeda dari negara lainnya. Yang kedua, mazhab sejarah dan kebudayaan. Tokohnya Pericret, Karl von Sabine pada 1979 sampai 1861. Menurutnya, hukum perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat. Tokoh kedua, Sir Henry Maine pada 1822 sampai 1888. Menurutnya, hubungan-hubungan hukum yang didasari pada status warga masyarakat yang masih sederhana akan hilang apabila masyarakat tadi berkembang menjadi masyarakat modern dan kompleks. Yang C, aliran utilitarianisme. Tokohnya Rudolf von Ihering pada 1818 sampai 1892. Menurutnya, hukum sebagai alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuan. Hukum sebagai alat perubahan sosial. Yang kedua, Jeremy Bentham pada 1748 sampai 1832. Menurutnya, manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Setiap kejahatan harus disertai dengan hukum yang sesuai bentuk hukum yang adil bagi segenap warga. D, aliran sosiologikal jurisprudensi. Tokohnya Eugen Herrlich pada 1826 sampai 1922. Tokoh yang kedua, Ross Dupont pada 1870 sampai 1964. E, aliran realisme hukum. Tokohnya Kant Verlaine pada 1893 sampai 1992. Jerome Frank pada 1889 sampai 1957. Yang terakhir, Justus Oliver Wendell Holmes
pada 1841 sampai 1985. Di sini hakim tidak hanya menemukan hukum, tetapi juga membentuk hukum. Soal nomor 2, pemikiran para sosiologi yang mempengaruhi terbentuknya berkembangnya sosiologi hukum. 1. Emil Durkheim. Hukum dirumuskannya sebagai suatu kaidah yang bersanksi. Berat ringannya sanksi tergantung dari sifat pelanggaran. Di dalam masyarakat dapat ditemukan dua macam kaidah hukum, yaitu reprensif, mendatangkan penderitaan pada si pelanggar. Yang kedua, restitutif, yakni mengembalikan keadaan pada situasi semula. Yang kedua, Max Weber. Ideal hukum menurut Max Weber: 1. Hukum irasional dan material, yaitu di mana pembentuk undang-undang dan hakim berdasarkan keputusannya semata. Yang kedua, hukum irasional dan formil, yaitu di mana pembentuk undang-undang dan hakim berpedoman kepada kaidah di luar akal. 3. Hukum irasional dan material, yaitu di mana pembentuk keputusan, para pembentuk undang-undang dan hakim menunjuk pada suatu kitab suci. 4. Hukum rasional dan formil, yaitu di mana hukum dibentuk semata-mata atas dasar konsep-konsep abstrak dari ilmu hukum. Tugas ketiga, stratifikasi sosial dan hubungannya dengan hukum. 1. Pengertian stratifikasi sosial adalah suatu konsep dalam sosiologi yang melihat bagaimana anggota masyarakat dibedakan berdasarkan status yang dimilikinya. Yang kedua, teori-teori stratifikasi sosial. A. Menurut Bitirim Asyarokin adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas yang bertingkat atau hierarkis. B. Menurut PJ Pautman, golongan manusia dengan suatu cara hidup dalam kesadaran akan beberapa hak istimewa yang tertentu, dan karena itu menuntut gengsi kemasyarakatan. Yang ketiga, yang Suejono Suekanto adalah pembedaan posisi seseorang atau kelompok dalam posisi yang berbeda-beda secara vertikal. 3. Stratifikasi sosial di Indonesia. Stratifikasi sosial masyarakat Aceh dan stratifikasi sosial masyarakat Hindu di Bali. Stratifikasi sosial Hindu Bali termasuk stratifikasi dengan sistem tertutup berdasarkan sistem kasta, yakni kasta Brahmana, kasta Kastaria, kasta Waisa, dan kasta Sudra. Tugas keempat, kesadaran hukum. 1. Pengertian kesadaran hukum dan hubungannya dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat. Kesadaran hukum adalah
kesadaran diri sendiri tanpa adanya tekanan atau paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Hubungannya di dalam masyarakat. Di masa pandemi ini, masyarakat harus menaati pembatasan sosial dalam skala besar, yaitu PSBB. Tidak berimplikasi secara pidana, namun kesadaran dari masyarakat itu sendiri harus menaati peraturan yang telah dibuat. Yang kedua, indikator kesadaran hukum. 1. Pengetahuan hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku tertentu tidak diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud adalah hukum tidak tertulis dan hukum tertulis. Yang kedua, pemahaman hukum. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu. Misalnya, adanya pengetahuan dan pemahaman yang besar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya undang-undang. Tiga, sifat hukum. Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Yang terakhir, perilaku hukum. Sekian presentasi saya dari tugas 1-4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.